Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Selamat hari Minggu. Saya percaya hari ini adalah hari yang spesial yang Tuhan jadikan buat kita untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara di rumah. Karena saya percaya perjumpaan dengan Tuhan baik dalam hadirat Tuhan maupun dalam pendengaran akan firman Tuhan itu akan mengubah keadaan. Bukan cuma hidup kita tapi keadaan kita saudara. So siapkan hati kita Bapak Ibu Saudara untuk mengalami perjumpaan dan diubahkan oleh Tuhan pada hari ini. Puji nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Biar perjumpaan kami denganmu hari ini ya Tuhan. Oleh karena kami melihat keindahan-Mu, kuasa-Mu, keajaiban-Mu dalam hidup kami. Bawa kami mengalaminya hari ini ya Tuhan. Dan kami mau pastikan ya Tuhan, kami mengalaminya hari ini. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus. Akan keindahan kuasa-Mu yang ajaib. Yang sanggup mengubah. Ya bahkan yang sanggup menyembuhkan keadaan kami ya Tuhan. Menghadapi krisis hari-hari ini. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh indah. Tiada taranya. Wow. Sungguh menakjubkan. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Benar Tuhan. Kau sungguh indah, tiada taranya. Sungguh menakjubkan. Wow. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah
kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Yesus. Haleluya, haleluya. Visi GBI BN Selipangan, pada saat kita membaca visi ini, kita imani bahwa ini akan terjadi dan akan tergenapi bagi gereja kita dan bagi kehidupan kita. 2, 3. Bangkitlah menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sungguh, akulah yang dinanti-nantikan pulau-pulau yang jauh. Kapal-kapal Tarsis berlayar di depan untuk membawa anak-anakmu laki-laki dari jauh. Perak dan emasnya dibawa serta untuk nama Tuhan Allahmu dan oleh karena yang Maha Kudus Allah Israel, sebab Ia mengagungkan engkau. Pintu-pintu gerbangmu akan terbuka senantiasa, baik siang maupun malam tidak akan tertutup, supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepadamu, sedang raja-raja mereka ikut digiring sebagai tawanan. Kemuliaan Libanon yaitu pohon sanobar, pohon berangan dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersemarak tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan kakiku berjejak. Sebagai ganti keadaanmu dahulu ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku, Tuhan, akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Syaralabataka shikaralamaya shandaralabaya sikaralabalabaya sididididididi. Bapak, pada saat ini kami mau angkat tangan kami untuk Indonesia ya Bapak. Kiranya jamahan-Mu terjadi atas Indonesia. Urapan-Mu tercurah atas Indonesia ya Bapak. Belas kasihan-Mu tercurah atas Indonesia. Ampuni bangsa kami Bapak. Ampuni bangsa kami ya Bapak. Kiranya Engkau menjamah bangsa ini ya Bapak. Kami tahu, kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau bersama kami melalui wabah ini ya Bapa. Kami tidak perlu takut dan kami tidak perlu gemetar. Sebab Engkaulah Tuhan Allah kami. Berkati Indonesia ya Bapa, berkati Indonesia. Kami juga berdoa untuk pemimpin kami, presiden dan wakil presiden kami. Engkau berkati pemimpin kami dalam menangani wabah ini ya Bapa. Engkau berkati, Engkau berikan satu hati, satu pikiran. Engkau berikan hikmat Bapa dari yang tertinggi sampai yang terendah untuk membawa kami Indonesia keluar dari wabah ini ya Bapak. Dan kami berdoa setelah wabah ini selesai, ada kemuliaan Tuhan boleh turun atas Indonesia ya Bapak. Ada penuaian jiwa-jiwa boleh tercurah atas Indonesia. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk kota kami, kota Depok ya Bapak. Engkau berkati kota Depok ya Bapak. Depok menjadi pokok kegirangan ternama dan terhormat bagimu di segala bangsa yang menyembah Engkau ya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami ya Bapak. Gembala pembina kami Pak Niko beserta keempat wakilnya. Engkau berkati kesehatan, kekuatan yang baru setiap hari ya Bapak. Engkau jamah hamba-Mu ya Bapak. Sehingga hamba-Mu boleh membawa api Pentakosta ketiga dari Indonesia ke bangsa-bangsa ya Bapak. Kami juga berdoa untuk Pak Yongki beserta
mewakilnya Bapak, Engkau berikan kesehatan, kekuatan yang baru ya Bapak, sehingga boleh membawa Rayon 9 masuk lebih lagi dalam rencanamu Bapak. Saat ini kami juga berdoa untuk gembala di tempat ini secara khusus untuk Pak Riki ya Bapak, beserta Ibu Rebona wakilnya Bapak. Engkau berkati kesehatannya, kekuatannya yang baru setiap harinya Bapak. Perlindunganmu sempurna atas hambamu ya Bapak, sehingga hambamu boleh menuai jiwa-jiwa untuk tempat ini ya Bapak, mengadakan mujizat yang belum pernah terjadi sebelumnya Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa untuk siapapun yang menonton tayangan ini dimanapun kau berada. Kau berkati ya Bapak. Kami mau serahkan kekhawatiran kami, ketakutan kami. Kami mau serahkan segalanya ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Engkau yang memelihara kami ya Bapak. Engkau ganti dengan kasih, sukacita dan damai sejahtera ya Bapak. Engkau yang menonton saat ini, Tuhan sedang berbicara dengan engkau. Jangan takut dan jangan gemetar. Diam dan tenanglah, diam dan tenanglah. Sebab Tuhan bekerja saat ini juga. Perlindungan sempurna atas engkau. Ada materai darah anak domba tercurah atas anak-anak Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Bapak, mujizat-Mu terjadi saat ini juga Bapak. Kami mau katakan yang sakit saat ini sembuh di dalam nama Yesus Tuhan. Yang berbeban berat Kau legakan, Kau lepaskan di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau menjamah setiap kami yang menonton tayangan ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kami tahu Engkau hadir di sini Tuhan. Terima kasih. Engkau tahu kekuatan kami gak seberapa ya Tuhan. Namun kami bersyukur Engkaulah milik kami sepenuhnya. Dan kami memilikimu ya Tuhan. Yang ada pada kami di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan. Nama-Mu menjamin segala sesuatunya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Amin. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ini doa kami Tuhan. Wow. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku.
hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Yes, hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Kau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Amin Tuhan. Hanya Kau satu di hatiku. Mari dengan iman katakan saudaraku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi namamu di hidupku. Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Oh Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Yesus, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Kami menyembah-Mu Tuhan, satu-satunya Tuhan yang aku percaya, yang ada padaku di surga dan di bumi ini, yang ku sembah. Mari tinggikan Dia saudara. Mari sembah Dia saudara, Dia layak saudara. Mari penuhi rumah kita, setiap relung hati kita, setiap sudut di rumah kita dengan penyembahan kita kepada Tuhan saudara. Yuk di rumah kami tinggikan, sebab Engkau layak diagungkan, dimuliakan, ditinggikan dalam hidupku, dalam keluargaku, dalam rumah tanggaku, dalam segala hal di hidupku. Kami milik-Mu, oh Kau milikku, oh tiada yang lain. Oh riandara lama ya syanda karala babariande. Oriandara la batasya karabara la babariande. Adara la masondara la mai. Haleluya, haleluya. Kami menyerukan nama-Mu, Yesus, Yesus Tuhan Yesus. Tiada yang lain Tuhan, sebab telah kulihat bagaimana Kau sertaiku melewati lembah, mengatasi badai. Jesus, oh Yesus, tiada yang lain. Ora batasya karya da balalaba, oria da ya syanda karya da balalaba, mari berseru kepada nama Yesus saudara. Oria da balalaba karya da balalaba Yesus.
dibaptis Roh Kudus berbahasa roh, saudara. Mari mengerang, mari bersyafaat, mari meratap, ya, mari menyerukan nama Yesus, saudara. Tiada yang lain, hanya Kau, Yesus, yang ku punya, yang sanggup menolong, menghibur, bahkan menyembuhkan, memulihkan, berikan kekuatan. Ya la bara la bara la bara la bata shanda kara la ba 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 ba. Ini kara la bata shanda la bara 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 la ba. Kurianda kara la bata shanda kara la ba 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 bara handa la bara la bara la bara la bara la ba. Rigi anda la bata shanda la ba ba kara la bara la bata shanda la ba 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 ba. Saudara Baba menyembah dalam roh, saudara. Mikrian dalele poto shondo koria da barala main dalala Baba. Panggil nama Yesus, Yesus. Kuria da barala barala Baba Baba Baba. Kalau kita bilang tiada yang lain, biar hanya Yesus, saudara, yang ada dari hati keluar melalui mulut kita saat ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Kirala bata shanda la baba darala barala baba 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 baba. Ya ya ya. Kirala la baba 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 shakara barala darala barala 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 ba. Urian darala barala 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 baba 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 baba. Urian darala barala 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 baba baba. Urian barala barala barala. Angkat tangan kita, ya Bapak Ibu Saudaraku di rumah, ya. Biar dia ada di dalam setiap kehidupan kita, di rumah kita. Di setiap sudut rumah kita dia ada. Di sini dia ada, ya. Itu kesembuhan yang sejati. Makasih Tuhan. Yuk, angkat tangan kita, yuk. Kita katakan sekali lagi, ku sembah Engkau. Kita akui dia, saudara. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku. Tiada yang kami akui Kau, hanya Kau satu di hatiku. Sembah, ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Katakan dengan iman, ya saudara. Wow, Kau sedang melawat kami, Tuhan. Amin Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu, bukan dari yang lain, hanya Kau Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, katakan dengan iman yuk, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang, amin, kemenangan dari-Mu. Mari jemaat Tuhan, aku punya Tuhan yang, katakan dengan iman saudara ya. Ini hanya kata-kata, ini hanya sekedar lagu kalau tanpa iman ya. Katakan dengan iman, imanku amin, amin,
terjadi Tuhan. Aku sembuh. Amin. 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 Aku percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari bangkit berdiri dari tempat duduk saudara. Katakan dengan iman saudara. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Amin, amin. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, dengan iman katakan, ku terima sekarang kesembuhan darimu. Amin. Ku terima sekarang kelepasan darimu. Katakan pemulihan, ku terima sekarang pemulihan sekali lagi katakan dengan iman saudara. Ku terima, angkat tangan kita saudara. Kemenangan darimu. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus di rumah kita saudara. Penuhi dengan sorak-sorai. Haleluya. Wow, Kau hadir di sini ya Tuhan. Nggak ada lain yang keluar dari mulut kami selain kami mau bilang terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik, Kau dahsyat, Kau luar biasa. Kau telah menjamah kami ya Tuhan. Oh terima kasih. Kami nggak akan berdiam ya Tuhan. Kami akan bersorak. Kami akan memperkatakan Kau baik, Kau dahsyat, Kau ajaib dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Umat Tuhan di rumah sama-sama katakan amin. Umat Tuhan di rumah kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terus bersyukur, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Biar dari hati kami terus melimpah ucapan syukur ya Tuhan. Oh, penuh dengan sorak-sorai dari mulut kami. Yuk tepuk tangan umat Tuhan di rumah yuk. Yang kuat boleh tetap berdiri dari tempat duduknya ya saudara ya. Haleluya. Sama-sama katakan. Kasih yang begitu besar. Amin. Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menyembuhkanku. Yes. Selamatkan dan pulihkanku. Kasih yang begitu besar. Amin. Lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menyembuhkanku, selamatkan dan pulihkanku. Oh, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Yes, dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri dan kini hanya untukmu. Dia ada di sini saudara. Jadi bersukacitalah saudara. Katakan, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Amin. Kasih yang menyembuhkanku,
selamatkan dan pulihkanku. Yes, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, katakan saudara. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ayo, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Tepuk tangan Bapak Ibu Saudara di rumah buat Tuhan Yesus. Wow. Biar segala sesuatu yang dari Tuhan kita terima dengan hati yang percaya, saudara. Amin. Dan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Sama-sama katakan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Dengan iman katakan. Hanya padamu hatiku percaya. Yes. Kaulah menara dan kota perlindungan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Katakan dengan iman. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Dia gunung batu dan keselamatanku. Yes. Hanya padamu hatiku percaya. Amin. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Amin. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Yes, kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Kasih setiamu tak pergi dariku. Yes. Kita berikan tepuk tangan di rumah kita, saudara, buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Wow, kau ajaib dan kau hadir di sini. Dan kami dikuatkan dalam hadirat-Mu Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan memperkatakan, mendeklarasi visi Tuhan untuk Pentakosta yang ketiga, saudara. Mari siapkan hati kita, saudara. Kita tetap berdiri dan perkatakan.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Satu, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Dua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Tiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Empat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita Bapak Ibu Saudara. Di minggu kedua ini adalah persembahan yang akan kita persembahkan untuk pembangunan gereja Tuhan di tempat ini Saudara. Dan sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita siapkan hati kita Saudara. Pada saat ini kami membawa persembahan. Kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Kami percaya Allah kami akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Kami percaya pintu-pintu gerbang kami akan terbuka senantiasa baik siang maupun malam. Tidak akan tertutup supaya orang dapat membawa kekayaan bangsa-bangsa kepada kami. Kami akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan harta benda mereka. Jemaat semakin bertambah-tambah jumlahnya dan bertumbuh menjadi murid Kristus. Inilah saatnya memberikan persembahan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan selanjutnya kita akan menyimak beberapa pengumuman Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Terima terus memuji nama Tuhan. Sebab kami sudah mengecap kasih setiamu yang begitu besar buat kami. Haleluya, sama-sama tepuk tangan buat Tuhan. Katakan kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi dengan segenap hati katakan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, katakan kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Amin Tuhan. Rahmatnya pun tak pernah berakhir seumur. Sekali lagi katakan kanan kirimu, kasih Allah. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmatnya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 3 pilar Pentakosta ketiga. Nah, salah satu karakteristik daripada umat Pentakosta adalah mereka menekankan akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau bisa dibilang, suara hati umat Pentakosta itu mirip dengan doa Musa di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-15. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Kita sebagai umat Pentakosta juga menyerukan hadirat Tuhan yang terus-menerus menuntun dan membimbing kita. Sebagaimana Musa memerlukan tuntunan Tuhan dalam kesehariannya di Perjanjian Lama, kita juga melihat bagaimana gereja mula-mula dalam Perjanjian Baru melibatkan tuntunan Tuhan di dalam mengikuti kehendak dan rencana Tuhan. Di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-15, kita melihat bagaimana gereja mula-mula menghadapi masalah ketika bangsa yang bukan Yahudi bertobat, menerima karunia keselamatan, menerima karunia Roh Kudus. Masalah timbul ketika beberapa orang Yahudi yang telah menjadi percaya berkata, orang-orang yang bukan Yahudi ini harus disunat.
diwajibkan untuk mengikuti seluruh hukum Taurat. Bagaimana gereja mula-mula pada waktu itu mengikuti tuntunan Tuhan dalam permasalahan yang penting ini? Mereka mengikuti tuntunan Tuhan lewat 3 pilar, yaitu pilar Roh Kudus, pilar komunitas, pilar firman Tuhan. Lewat ketiga pilar ini, gereja mula-mula akhirnya dapat menerima bahwa bangsa yang bukan Yahudi telah menerima keselamatan dan juga karunia Roh Kudus. Mereka tidak lagi perlu disunat dan tidak perlu melakukan seluruh hukum Taurat. Bagaimana dengan gereja Tuhan pada zaman now mengikuti tuntunan Tuhan tentang Pentakosta ketiga? Kita pun mengikuti tuntunan Pentakosta ketiga menggunakan ketiga pilar ini. 3 pilar inilah yang menjadi acuan penafsiran orang Pentakosta. Mari kita simak bersama. Yang pertama, pilar Roh Kudus. Kita melihat bagaimana kuasa Roh Kudus di Pentakosta yang pertama itu luar biasa. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, Petrus berkhotbah, 3.000 orang diselamatkan. Bahkan dalam waktu 100 tahun pertama, 70% dari dunia yang dikenal pada saat itu menjadi Kristen. Tetapi amanat agung belum tuntas. Roh Kudus terus berlanjut di Pentakosta yang kedua di Azusa Street, yang menghasilkan kira-kira 700 juta jiwa. Namun amanat agung juga belum selesai. Karena itulah karya Roh Kudus berlanjut dengan Pentakosta ketiga sekarang di Indonesia. Pentakosta ketiga inilah yang akan menuntaskan amanat agung dan membawa penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Yesus datang kembali. Haleluya. Yang kedua, pilar komunitas orang percaya. Kita lihat bahwa tuntunan Pentakosta ketiga tidak diklaim seorang diri saja, melainkan telah didoakan, dikonfirmasi, disaksikan oleh kaum Pentakosta secara global yang diwakili oleh Empower 21. Kalau saudara ingat, di Empower 21, gembala sidang dan pembina kita menggaungkan visi Pentakosta ketiga di hadapan bangsa-bangsa. Mereka mengaminkan, menerima, mengkonfirmasi, membawa api Pentakosta ketiga kembali ke negara mereka. Pilar yang ketiga, pilar firman Tuhan. Tuntunan Pentakosta ketiga itu diawali ketika gembala sidang dan pembina kita mendapatkan firman Tuhan pada tahun 2009. Aku datang segera dari Wahyu 3:11. Dan dari Yoel 2:28. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua umat manusia. Lama Tuhan tidak berbicara apa maksud dari kedua ayat ini. Tetapi 4 tahun berikutnya, pada tahun 2013, Tuhan berbicara. Yang aku maksudkan dengan pencurahan Roh Kudus itu adalah Pentakosta ketiga. Nah, melalui firman Tuhan ini, kita menangkap pesan profetik bahwa akan ada pencurahan Roh Kudus besar-besaran ke atas seluruh umat manusia sebelum kedatangan Yesus kali yang kedua. Jadi bisa kita simpulkan, Pentakosta ketiga itu yang pertama, telah mengikuti tuntunan daripada Roh Kudus, telah dikonfirmasi oleh komunitas Pentakosta secara global, dan didasari oleh firman Tuhan, khususnya Yoel 2 ayat 28-32. Saya berdoa agar saudara diberi pengurapan daripada Roh Kudus untuk bisa mengikuti tuntunan Tuhan di hari-hari terakhir ini. Mari kita semua menjadi messengers of the third Pentecost. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Kami siapkan hati kami ya Tuhan. Berfirmanlah. Dan biar terus kami mengagungkan nama-Mu ya Tuhan. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari jemaat Tuhan katakan sama-sama. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang, dan selamanya.
Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yesus, Tuhan Yesus, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Yesus, oh layak dipuji disembah. Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya, haleluya. Yes. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, yang hari ini menyaksikan tayangan ibadah online GBI Simpangan Depok. Apa kabar? Pasti luar biasa dan dahsyat. Walaupun kita berada di rumah, di dalam ibadah online, saya percaya tidak mengurangi hadirat Tuhan. Nah, marilah kita saat ini akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita akan berdoa. Horalabasika karalabaya ralabalalabalalabalalabalalabalala. Shered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 Haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih kalau kembali kami boleh datang kepadamu Tuhan. Di dalam suatu ibadah raya hari Minggu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau baik. Sampai hari ini Engkau masih memelihara kami. Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dan saatnya Tuhan setelah kami memuji dan menyembah Engkau. Kami mau duduk diam mendengar firman-Mu. Walaupun kami di rumah Tuhan, tidak akan mengurangi hadirat Tuhan. Dan tidak akan mengurangi bahwa kami akan duduk diam mendengar firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berfirman, Engkau yang tutup bungkus hamba-Mu di belakang salib-Mu. Dan tutup bungkus kami semua yang menyaksikannya, yang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berharap hanya kepadamu, ya Roh Kudus, ini waktumu. Mari Engkau bersama-sama dengan kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Nah, Ibu Bapak Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus, tema kita pagi hari ini adalah Tuhan sanggup membuat padang gurun menjadi taman Eden. Nah, firman Tuhan saya ambil dari Yesaya 51 ayat 3 yang bunyinya demikian. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Yang kedua Yesaya 41 ayat 17 dan 18. Orang-orang sesara dan orang-orang miskin sedang mencari air, tetapi tidak ada. Lidah mereka kering kehausan, tetapi Aku Tuhan akan menjawab mereka. Dan sebagai Allah orang Israel, Aku tidak akan meninggalkan mereka. Aku akan membuat sungai-sungai memancar di atas bukit-bukit yang gundul. Dan membuat mata-mata air membual di tengah dataran. Aku akan membuat padang gurun menjadi telaga. Dan memancarkan air dari tanah kering. Amin. Demikianlah firman Tuhan.
Tuhan sudah menyatakan nubuatnya melalui Nabi Yesaya bahwa sekali waktu dunia akan menghadapi atau akan mengalami goncangan. Dunia akan menjadi padang gurun yang tandus atau padang belantara. Ya. Dunia akan tergoncang. Dan dunia sangat menakutkan. Bukan hanya di Indonesia tapi ini dunia. Saudara. Kita tahu bahwa hari-hari ini pandemi masih berlangsung. Ya. Hari-hari ini banyak orang yang takut. Dan memang sudah dinubuatkan. Pada waktu kedatangan Tuhan yang sudah sangat dekat. Dunia akan digoncangkan. Bahkan bukan hanya dunia, dan sebentar lagi langit pun akan digoncang. Saudara. Nah, ketika ada di dalam goncangan. Ketika ada di padang yang tandus. Di padang yang belantara kita percaya bahwa Tuhan sanggup membuat padang gurun kita menjadi Taman Eden. Di mana tidak akan ada tangisan, air mata. Di mana akan kita dapat menemukan air yang tidak pernah kekurangan. Mata air yang terus membual. Tadi firman Tuhan sudah kita baca saudara. Nah saudara, di dalam ketakutan manusia di mana dunia sudah begitu menakutkan, tidak menghasilkan apa-apa oleh karena pandemi hari-hari ini saudara. Ya, banyak orang yang mati, resesi ekonomi, ya, ketakutan melanda seluruh orang. Tapi saya percaya bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya ada perlindungan Tuhan. Amin. Bagi anak-anak Tuhan, Dia akan menyertai kita. Ya, bahkan firman Tuhan katakan padang gurun akan menjadi Taman Eden. Sesungguhnya kematian itu sudah tidak akan menakutkan lagi bagi kita. Amin. Ya, pandemi ini sudah tidak akan menakutkan lagi bagi kita. Memang di era new normal ini saudara, kita hidup berdampingan dengan virus. Ya. Walaupun virusnya masih ada, PSBB sudah dicabut, orang sudah boleh bekerja. Kenapa? Untuk meningkatkan ekonomi, meningkatkan sosial kita saudara. Ya kalau enggak ekonomi akan semakin terpuruk. Ya, tetapi pemerintah sudah memberikan protokol kesehatan bagi kita. Ya, yang harus kita jalani. Nah di new normal ini, ya, ternyata banyak, ya masih ada kasus-kasus baru. Bahkan berlipat kali ganda. Ya. Kenapa? Karena ini banyak orang tidak memperhatikan protokol kesehatan yang sudah pemerintah. Suruh pakai masker, nggak pakai masker. Oh kalau saya saudara, karena saya lagi berkhotbah. Kalau saya kesini tadi saya pakai masker saudara ya. Nah kita harus pakai masker. Jaga jarak, social distancing. Inilah new normal. Banyak orang udah berkerumun ya. Sehingga kalau terkena pandemi, ya itu salahnya dewe bukan. Nah saudara, banyak orang takut, stres dan putus asa. Ya. Sampai-sampai saking stres karena pandemi, ada berita bencana alam itu sudah menjadi hal yang biasa. Ada banjir di Singapura, di Jepang ya. Orang udah gak takut lagi kok berita-berita, udah gak terkejut saudara ya. Tapi yang mereka mesti takutkan hanyalah pandemi ini. Nah saudara, kita tahu kalau kita sebagai orang percaya ada perlindungan Tuhan. Taman gurun akan menjadi Taman Eden. Tapi itu bagian Tuhan, gampang sekali. Ya, Tuhan mau membalikan situasi itu terlalu gampang. Tuhan kita yang maha besar, penuh dengan mujizat. Ya, gampang sekali untuk Dia melakukan. Tapi juga ada bagian kita untuk melakukan sesuatu ya, supaya Taman Eden ada di dalam kehidupan kita. Dan juga padang gurun, padang belantara menjadi Taman Eden bagi kita. Nah saudara, ada beberapa hal ya yang harus kita lakukan. Ya supaya kita tidak berkelanjutan juga dengan stres, ketakutan saudara. Saya tahu ya, ketika orang dengar tentang corona, tentang COVID-19 banyak yang takut. Ya, tapi sebenarnya saudara nggak usah takut. Ya,
Kita tahu hidup mati kita di tangan siapa saudara? Di tangan Tuhan. Amin. Hidup mati kita bukan bergantung COVID-19. Bukan bergantung apa, tapi di tangan Tuhan. Ya, di tangan Tuhan dengan cara Tuhan. Dan waktu Tuhan. Kalau belum waktunya gak akan kita mengalami kematian. Ya, jadi boleh dibilang orang yang takut akan pandemi ini sebenarnya sesungguhnya dia takut mati saudara. Ya, nah saudara ada berapa hal yang bisa kita lihat di sini saudara ya. Bahwa kita percaya Tuhan akan membalikan suatu situasi ini menjadi situasi yang menyukakan, situasi yang gembira saudara ya. Dan penuh dengan mujizat, padang gurun menjadi taman Eden ya. Yang pasti memang kita harus terus berdoa dan berdoa supaya pandemi ini berlalu. Nah yang pertama saudara, firman Tuhan katakan jangan takut. Kita lihat dalam firman Tuhan di Markus 5 ayat 36. Demikian bunyinya. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat. Jangan takut, percaya saja. Nah, firman Tuhan ini ditujukan kepada kepala rumah ibadat yang anaknya sakit saudara. Tapi dikatakan jangan takut. Percaya saja ada mujizat kesembuhan di dalam Tuhan. Amin. Nah, Tuhan mau katakan jangan takut memasuki padang gurun. Jangan takut di era new normal, di era pandemi ini. Ya, kata Tuhan percaya saja. Percaya kepada Dia sebagai Tuhan yang baik, yang luar biasa. Tadi di dalam Yesaya katakan 41 dan 1, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Nah ini yang pertama saudara. Jangan takut. Di dalam Wahyu 2 ayat 10a kita lihat. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu harus beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Nah, berbicara di sini masalah kita jangan takut untuk penganiayaan apapun yang mungkin kita akan alami. Atau mungkin hari-hari ini kita alami. Dengan susahnya kita hidup. Dengan adanya ketidakadilan. Ya, ketidakmerataan. Ya, jangan takut. Ya, mata Tuhan tetap tertuju kepada kita. Amin. Nah ini yang pertama saudara. Ya, kita percaya sungguh-sungguh kepada Dia. Yang kedua saudara. Yang kedua kita lihat bahwa 1 Korintus 10 ayat 13 katakan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, apa yang hari-hari ini menimpa kita? Percaya kata firman Tuhan dalam 1 Korintus 10 ayat 13 itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Ada satu paket ya, ketika ada pencobaan, ketika padang gurun terjadi dalam diri kita ya, Tuhan tidak akan memberikannya melampaui kekuatan kita dan Tuhan akan memberikan jalan keluar sehingga kita bisa menanggungnya saudara. Amin. Nah, ini saudara, ya. Tapi yang penting saudara, kita pegang janji Tuhan. Ada 7.000 janji Tuhan di dalam Alkitab. Makanya saudara, baca Alkitab, ya. Di poin yang pertama juga dikatakan jangan takut. Ya kita pegang janji Tuhan. Kita nggak usah takut akan pandemi ini. Kita nggak usah takut akan setan. Tapi yang kita harus takut siapa saudara? Yang harus kita takut adalah Tuhan. Ya, Tuhan yang akan selalu memberi jalan keluar. Yang membawa kita kepada pencobaan atau tidak akan melampaui kekuatan kita sehingga kita bisa menanggungnya. Nah saudara kita lihat di dalam firman Tuhan Ulangan 6 ayat 2.
Katakan demikian. Supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu. Dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu supaya lanjut umurmu. Nah firman Tuhan katakan, tadi di poin pertama jangan takut saudara ya akan apapun. Tapi yang harus kita takuti adalah Tuhan. Ya. Supaya apa? Panjang umurmu. Ketika kita takut Tuhan, kita pasti panjang umur. Itu janji Tuhan di dalam firman Tuhan. Hormatilah orang tuamu karena lanjut umurmu di bumi. Ya kita pegang firman Tuhan, kita ikuti firman Tuhan. Ya, kita lihat lagi Ulangan 10 ayat 12 katakan. Maka sekarang hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu? Selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Ya saudara, ya jangan takut. Apa yang Tuhan minta? Kita ibadah dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Saudara, ya. Takut akan Tuhan itu berbicara kita menghormati Dia. Kita menghargai Dia. Kita gak mau melakukan hal-hal yang melanggar Dia. Saudara, untuk Bapa di dunia aja, untuk orang tua kita ya kita takut ya untuk melanggar perintahnya kalau dia udah katakan tidak, apalagi waktu kita masih anak-anak saudara ya. Apalagi kepada Tuhan ya. Kita harus takut Tuhan. Gak usah takut apapun di dunia ini, termasuk penyakit, termasuk setan. Tapi yang kita harus takut adalah Tuhan. Tapi kita takut karena kita mengasihi Dia. Kita takut karena kita menghargai Dia. Ya, walaupun mungkin datang pencobaan, datang ujian dalam diri kita, ya, mungkin Tuhan ada punya rencana yang indah. Tuhan ingin kita kembali mengikuti alurnya Tuhan, mentaati peraturan-peraturan Dia. Ya, tapi percaya, Dia tetap mau memeluk kita dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Amin, saudara. Ya, saudara, amin. Nah, coba kita lihat di Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut pada mereka yang dapat membunuh tubuh tapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Nah ini ya, takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Yaitulah Tuhan Yesus Kristus. Saudara ya. Nah itu tadi ya, pencobaan yang kamu alami tidak akan melebihi kekuatanmu. Makanya bila kita menghargai Tuhan kita yang akan selalu memberikan jalan keluar dan tidak pernah akan meninggalkan dan membiarkan kita. Walaupun mungkin sekali waktu kita akan ditindak oleh karena pelanggaran kita, tapi Dia tetap akan merangkul dan mengasihi kita. Kita baca dari Ibrani 13 ayat 5b. Ibrani 13 ayat 5b. Katakan demikian. 5b-nya aja. Aku kata Tuhan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji firman Tuhan. Ya. Ya. Walaupun mungkin pencobaan ada di depan kita, masalah, beban, kesusahan, kesedihan, oleh karena orang-orang yang kita kasih pergi selama-lamanya. Tapi janji Tuhan, Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Amin saudara. Ini saudara ya. Ini firman Tuhan, makanya pegang firman Tuhan. Makanya saya mau berkata saudara. Ya, dari poin 1-2 saudara. Baca firman Tuhan setiap hari. Supaya saudara tahu firman Tuhan. Sehingga ketika ada masalah, ada beban yang berat, kita bisa berpegang pada firman Tuhan. Kalau kita gak mengerti, kita gak tahu firman Tuhan, apa yang kita pegang? Kita gak pernah baca firman Tuhan, mana kita tahu firman Tuhan. Apa yang kita pegang saudara. Ya, tapi kalau kita baca firman Tuhan setiap hari. Ya, kita merenungkan firman Tuhan.
Itu bisa ada di hati kita, ada di akal budi kita. Itu yang bisa menjadi pegangan dalam hidup kita. Firman Tuhan ada pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan firman Tuhan itu tidak akan menyesatkan jalan kita. Firman Tuhan membawa kita kepada takut akan Tuhan. Kepada mengasihi Tuhan. Nah saudara, yang ketiga, di masa-masa kesulitan, di masa-masa padang gurun, di masa-masa masalah yang berat di dalam putusasaan, jangan stres. Ya. Kita harus bertahan. Amin. Kita harus bertahan. Kita lihat firman Tuhan Lukas 21 ayat 19. Ya. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Amin. Kalau kita tetap bertahan, kita akan memperoleh hidup kita. Ya. Jangan lari. Hadapi seperti burung raja wali. Ya. Dengan gagah karena Tuhan bersama kita. Ya. Kita akan memperoleh hidup kita. Dalam Markus 13 ayat 13 katakan. Ya, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Ya, ketika kita bertahan, kita akan selamat, saudara. Ya, oleh karena itu, biarlah kita terus andalkan Tuhan, supaya kita dapat bertahan. Andalkan Tuhan, andalkan firman Tuhan. Coba kita lihat Yeremia 17, Yeremia 17 ayat 7 katakan demikian. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya, ayat berikutnya ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ya, yang tidak takut pada musim kering. Ya, tidak takut menghadapi padang belantara, tidak takut menghadapi masalah, menghadapi pandemi. Ya tapi jangan sengaja-sengaja, saya nggak takut sengaja-sengaja datang jalan tanpa masker. Ya udah tahu ada orang COVID main dipegang-pegang. Ya kalau iman saudara sebesar gunung. Ya tapi itu bisa mencobai Tuhan. Ya kalau Tuhan bilang diam di rumah melalui pemerintah, pakai masker, social distancing, ya lakukan. Pemerintah kan juga dari Allah yang harus kita taati. Ini peraturan pemerintah saudara. Ya, jangan kita terobos. Udahlah. Saudara, buktinya di new normal ini. Ya, yang kasus baru makin meningkat. Tapi yang puji Tuhan, kesembuhan pun meningkat saudara. Kita berdoa terus balance lebih lagi. Akhirnya semuanya sembuh. Kita tetap terus berdoa. Amin. Berdoa until something happen, saudara ya, until something happen. Terus tetap berdoa sampai COVID-19 ini selesai. Sampai resesi ekonomi ini selesai. Amin. Nah saudara, kita harus bertahan. Nah yang terakhir, yang keempat saudara. Ya, kita tetap percaya bahwa Tuhan sudah memberikan keselamatan. Dan kita sudah menerima hidup kekal. Jadi jangan takut mati saudara. Ya, karena kalau kita takut itu melemahkan imun tubuh kita. Ya, kita malah akan jadi sakit, mungkin iblis bersorak-sorak. Ya, nah saudara, Yohanes 3 ayat 16, kita lihat firman Tuhannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah ini firman Tuhan. Janji Allah, hidup kekal, keselamatan Dia berikan buat kita, saudara dan saya yang percaya kepada Dia melalui anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Yang sudah berkorban menebus dosa kita. Ya, mati di atas kayu salib. Ya, supaya kita yang harusnya mati dan hidup di neraka diangkat oleh Tuhan dan hidup bersama-sama dalam kekekalan di surga. Ya, jadi gak usah takut lagi. Ya, kita percaya dengan kepercayaan kita.
kita akan mendapatkan damai sejahtera, sukacita saudara. Ya, karena apa? Kita percaya apapun yang terjadi, yang penting kita sudah selamat, kita sudah menerima hidup kekal. Karena apa? Ya, karena kita percaya firman Tuhan berkata gini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya, ini penting saudara, dari Allah, kasih Allah yang begitu besar menurunkan keselamatan buat kita melalui Yesus Kristus anak yang tunggal. Ya, dikatakan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak apa saudara binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gak binasa. Ya, jadi syaratnya percaya akan anak tunggal Allah. Amin saudara. Kalau kita sudah percaya, kita gak perlu takut saudara. Tak percaya kehidupan kita ada di tangan Tuhan Yesus. Ya, yang memberi kekekalan kepada kita. Nah saudara, kita lihat di dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Katakan demikian. Dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Dan hidup itu ada di dalam anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jelas firman Tuhan katakan ketika kita memiliki anak yaitu Yesus Kristus, kita memiliki hidup. Hidup yang kekal. Nah, saudara, gak perlu takut. Amin. Ya, gak perlu takut. Ya. Karena kekekalan Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita datang, minta ampun, kita bertobat, buka hati untuk Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, bertakhta sebagai Raja. Itu yang dinamakan lahir baru. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 20. Firman Tuhan katakan demikian. Ya, Wahyu 3 ayat 20. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan akan bersama-sama dengan dia dan dia bersama-sama dengan aku. Nah, ini firman Tuhan. Kita lihat di dalam Wahyu 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, Aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Nah saudara, ya, ketika kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus, dia akan masuk dan dia akan bersekutu dengan kita. Dia akan makan bersama dengan kita, artinya dia akan bersekutu dengan kita. Ya. Nah, inilah. Tapi sebelum membuka hati kita harus bertobat. Mengaku dosa karena kita adalah orang-orang yang berdosa. Kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Minta ampun supaya saldo dosa kita nol. Nah, saudara, ya, inilah keempat hal. Ya. Nah, saya percaya ketika itu kita lakukan. Apa yang menjadi padang gurun dalam hidup kita hari-hari ini, yang menjadi padang belantara, yang membuat kita takut, yang membuat kita stres, yang membuat kita putus asa. Ya, Tuhan akan membuat menjadi taman Eden yang memberikan kelegaan, ya, yang memberikan mujizat, yang memberikan damai sejahtera, yang memberikan kesukaan atau sukacita, kegirangan. Nah, ini saudara. Keempat hal tadi saudara, itu yang harus kita lakukan saudara. Ya, yang pertama tadi saudara, kita tahu ya, kita harus jangan takut. Ya, tapi kita harus tetap takut akan Tuhan. Yang kedua, ya, kita percaya pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui kekuatan kita karena Allah ya akan memberikan jalan keluar dan kita cakap menanggungnya. Ya, yang ketiga, kita dapat bertahan.
Ya, karena Allah yang menyertai kita. Ya, juga ketika kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, kita akan bisa bertahan. Yang keempat, kita percaya ketika kita menerima Tuhan Yesus, Dia yang sudah berkorban untuk kita di atas kayu salib akan menyelamatkan kita, akan memberikan hidup yang kekal buat kita. Ya, walaupun mungkin ada kematian secara daging, tapi Dia akan menghidupkan roh kita di dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Amin, saudara. Oleh karena itu marilah sekali lagi serahkan semuanya pada Tuhan. Saudara yang hari-hari ini masih mengalami ketakutan, mari jangan takut. Saudara yang sakit, mungkin mengalami COVID, ada di rumah sakit atau di rumah-rumah. Percaya ada mukjizat Tuhan. Ya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dan bagimu sebagai orang percaya, bagimu dan bagi saya tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup dan engkau sanggup. Yang penting apa? Pegang firman Tuhan. Pegang janji Tuhan. Dan tetap baca firman Tuhan setiap hari. Dan percaya dengan iman Tuhan, dengan iman kita dan terus berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Dan sebelum berdoa kita akan naikkan satu pujian. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Tuhan. Semua penanganmu pulihkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Besar melimpah bagiku. Sekali lagi saudara, katakan dengan iman. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar berlimpah bagiku. Haleluya. Kami tahu ya Tuhan, bersama Tuhan Engkau yang bertindak menolong kami. Engkau yang menjadikan padang gurun menjadi taman Eden di dalam hidup kami, di dalam kehidupan gerejamu, di dalam kehidupan dunia ini Tuhan, di dalam kehidupan bangsa kami Indonesia yang tercinta ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami tahu ada waktu Tuhan pandemi ini selesai. Dan Tuhan terus menguatkan dan menyertai anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepadamu Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Engkau akan menyertai. Engkau akan menyertai dan tidak akan membiarkan dan meninggalkan kami anak-anak-Mu. Engkau akan terus menopang kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu waktu-Mu Tuhan. Waktu-Mu Tuhan. Engkau yang akan memberikan
memberikan kebebasan bagi bangsa ini dari segala COVID, dari segala resesi ekonomi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau akan kembali membangkitkan ekonomi-ekonomi yang sudah jatuh, sudah runtuh. Engkau akan menyembuhkan yang sakit, yang terkena COVID di rumah sakit atau di rumah-rumah yang sedang isolasi mandiri. Bahkan juga sakit-sakit yang lain. Hamba percaya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Terima kasih. Oh Tuhan, terima kasih. Bagi yang sakit percaya. Percaya mujizat pasti terjadi. Yang penting tetap percaya. Jangan takut, bertahanlah. Pencobaan yang kamu alami tidak melampaui kekuatanmu. Kamu akan dapat menanggungnya dan Tuhan memberikan jalan keluar. Dan tetap percaya, kau sudah menerima hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Bagi mereka yang belum sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus. Yang masih ragu-ragu, apakah aku menerima hidup yang kekal? Apakah nanti aku ketika aku mati, aku diterima di surga? Aku menerima kekekalan itu. Saudara, saya undang kita berdoa bersama-sama. Saudara boleh ikuti kata-kata saya. Kita akan berdoa bersama-sama. Mari buka hati. Firman Tuhan katakan kita percaya. Kita membuka hati, Tuhan akan masuk dalam hati kita. Dan kita akan menerima hidup yang kekal. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup yang kekal. Mari kita berdoa saudara. Ikuti kata-kata saya. Yang masih ragu-ragu akan kehidupan kekal. Akan apakah dia sudah selamat atau belum. Mari. Tuhan Yesus, saat ini saya datang kepadamu. Saya mau membuka hati saya untuk Engkau masuk ke dalam hati saya. Saya mau percaya dengan mulut saya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat saya. Yang sudah mati di atas kayu salib. Mengorbankan dirinya untuk dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuklah Tuhan. Masuklah dan bertakhtalah sebagai Raja, sebagai Tuhan dalam hidup saya, dalam hati saya. Terima kasih Tuhan. Saya percaya Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni dosa-dosa saya. Dan Engkau memberikan kekekalan kepada saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, amin. Dan saudara yang menerima Tuhan Yesus, percaya hari ini juga saudara sudah diselamatkan. Tapi teruslah kerjakan keselamatan itu dengan takut akan Tuhan. Dan kerjakan keselamatan itu dengan hidup kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk firman-Mu. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan. Engkau memberkati umat-Mu di GBI Simpangan. Engkau memberkati gembala-Mu di GBI Simpangan, pengerja aktivis guru segala minggu. Engkau memberkati setiap kami yang melayani Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Dan Tuhan akan menyempurnakan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dengan doa berkat. Mari saudara yang di rumah-rumah. Kita angkat kedua tangan kita. Saya undang kita bangkit berdiri. Dan kita angkat kedua tangan kita. Kita terima doa berkat. Kita mohon doa berkat daripada Tuhan Yesus. Berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Penghiburan, penyertaan, kekuatan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita dari sekarang terus kekal sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, mari kita bersama-sama katakan amin. Tuhan berkati.